Ratusan warga Desa Sabungan gelar aksi demo di Polres dan DPRD Labusel, tuntut penegakan hukum yang adil. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ratusan warga Desa Sabungan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jaga Bersama, atau Ali Jaber melakukan aksi demo atas dugaan kekejaman di depan kantor Polres Labuhan Batu Selatan dan DPRD Labusel Senin tanggal 9 Desember tahun 2024. Aksi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di gerbang Polres Labusel di Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait penanganan kasus hukum yang dinilai tidak adil. Warga menyampaikan aspirasi mereka dengan slogan, lebih baik memerdekakan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tuturnya, tuntutan warga berfokus pada kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh pelaku pencurian buah kelapa sawit di desa tersebut. Pelaku utama, Ahirudin, bersama beberapa rekannya, hingga kini masih bebas berkeliaran, sementara sejumlah warga yang terlibat dalam aksi pembakaran akibat kejadian itu telah dipanggil oleh pihak kepolisian, katanya. Adapun tuntutan warga di dalam orasinya, warga menyampaikan beberapa poin tuntutan, dan mendesak Kapolres Labusel untuk menghentikan proses hukum terhadap warga yang terlibat aksi penembakan itu. Meminta Kapolres menangkap pelaku pencurian sawit, termasuk Ahirudin dan rekan-rekannya. Menuntut pelibatan Polsek Seikanan dalam penanganan kasus ini. Mohon perlindungan, aksi yang dikoordinatori oleh Aroma Syahputra Hasibuan, Kolab Muhammad Saifi Siregar, dan lainnya berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP yang dipimpin oleh Kabak Ops Polres Labusel, Kompol Hasilalahi, serta Kasat Intelkam AKP Ginting dan AKPU Tarigan, pintanya. Setelah mendapat tanggapan dari Kabak Ops Polres, warga kemudian melanjutkan aksi ke depan kantor DPRD Labusel sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat. Tanggapan DPRD Labuhan Batu Selatan Wakil Ketua DPRD, Muhammad Ramadan Nasution, yang didampingi oleh anggota DPRD Hasutiman dan Ruslan Tambak, menanggapi tuntutan warga. Ramadan menyatakan bahwa pihak DPRD memahami keresahan masyarakat atas maraknya pencurian sawit yang menjadi pemicu konflik ini. Masalah pencurian sawit ini sudah menjamur di mana-mana. Namun, tindakan penembakan terhadap pemilik sawit menjadi pemicu aksi pembakaran. Kami akan menggelar rapat dengar pendapat, atau RDP pada tanggal 18 Desember tahun 2024, melibatkan Kapolres, Dandim, Camat, Kepala Desa, dan masyarakat untuk mencari solusi atas permasalahan ini, ujar Ramadan. Anggota DPRD Ruslan Tambak menulis bahwa pencurian sawit sering kali dipicu oleh tingginya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ia juga menganjurkan pembentukan perda yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan, termasuk pencurian sawit dan nuklir, katanya. Diperlukan peran tokoh agama dan adat untuk menegakkan norma sosial. Pelaku kejahatan seperti itu harus diusir dari kampung agar menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya, tegas Ruslan. Wakil Ketua DPRD Labusel, Muhammad Ramadan Nasution, ketika diwawancarai, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui RDP. Ia berharap solusi terbaik dapat diambil demi keadilan dan keamanan masyarakat, tegas Muhammad Ramadan Nasution. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kalian yang datang dari warga Langkapayu. Jadi terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu sudah kami dengar tadi semua keluhan Bapak Ibu saudara yang ada di sini. Dan kami ucapkan terima kasih karena melihat rekan-rekan antusias memberikan apa yang saudara rasakan dan aman dan tertib. Nah, mudah-mudahan ini nanti kami sampaikan pada pimpinan. Cuma kami jelaskan mewakili Pak Kapolres, saya sebagai Kabak Ops Kompol Sinambela. Karena ini sudah ada LP-nya, tolong ya rekan-rekan, karena ini sudah ada LP-nya, terpaksa kita kan harus menangani. Karena di hukum ini semuanya sama, yang kaya
yang miskin. Demikian juga kasusnya harus kita tangani sesuai dengan reformasi sekarang. Jadi rekan-rekan bapak-bapak sekalian, jadi tolong mengharap, kalaupun ini kami tangani penganiayaan, pengerusakan sama dengan kebakarannya itu HAM yang murah, karena ada laporan. Karena kami nanti kalau nggak tangani ini, kemana-mana beritanya sampai nanti ke presiden. Jadi harus bapak-bapak ibu sekalian di sini. Jadi kami nggak berpihak. Dalam hal ini polisi nggak ada berpihak di sini. Kami selalu di tengah. Tergantung laporan rekan-rekan bapak-bapak dari Langkah Payung, pasti kami terima, pasti kami usut sampai tuntas. Nggak ada di sini petugas baik itu penyidik yang pro, nggak ada itu. Dimanapun nggak ada itu. Rekan-rekan tahu. Nggak ada pilih tebang. Semuanya sama di mata hukum. Jadi biar bapak ibu sekalian tahu. Jadi jangan ibu tadi ngomong bapak-bapak sekalian tadi di Langkah Payung di Polsek segala macam. Oke. Kalau memang itu kalian tidak puas, silakan disampaikan nama kita sampaikan dengan Kapolres. Kalaupun ada terkaitan anggota Polsek, silakan ada wadah yang menerima di sini propam. Kalau ada keterlibatan polisi di sana, propos, Kapolsek, Kadif segala, silakan rekan-rekan datang. Jam berapa kami terima ada di sini bagian propam profesi. Pasti kita lanjuti. Jadi nggak ada itu polisi itu yang ini yang itu. Pasti ditindak kalau memang dia nggak pro, memang dia bekerja sebagai polisi di sana, pilih tebang pasti ada jalurnya. Jadi rekan-rekan jangan sukam-sukam. Kalau ada polisi di sisi kanan itu yang pro tersangka atau pro ini, silakan kalian lapor. Ada di sini wadah yang menampung si propam namanya kalau di polisi. Jadi tolong rekan-rekan pahami kenapa ini ditangani ini, karena ada LP-nya, karena ada LP kebakarannya, ada LP pengusakan segala macam. Jadi sama ini ditangani sama-sama. Jadi jangan rekan-rekan menganggap hanya kebakarannya ditangani, bukan, semuanya sama. Mungkin kalau ini siapa tadi masih DPO dan DPO itu udah kami terbitkan surat perintah DPO. Kalau ada silakan rekan-rekan kasih tahu sama kami, pasti kami ambil dimanapun orang itu berada. Yang saya apa tadi? Nah, jadi jangan masyarakat di sana menganggap pihak polisi sedang pilih, bukan. Kami tangani sampai sekecil-kecilnya dan DPO yang tadi itu aman. Ya, baru pertama ini kami disuguhkan hal-hal akhir seperti ini. Terima kasih adik-adik kami, adik-adik mahasiswa sudah hadir ke tempat kami ini. Yakin dan percaya setelah ini Pak Sekwan, tolong dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita undang Pak Kapolres, Pak Dandim, kemudian Kepala Desa di Desa Sabungan, kemudian nanti Pak Camat, Kapolsek, kita undang. Kita cari solusi yang terbaik bagi rakyat yang terlibat dalam hal pencurian tersebut. Ya. Jadi sekali lagi kepada kawan-kawan, ya ini nggak bisa juga ujung-ujung nanti kita salahkan kepolisian. Tapi kalau ada kepolisian oknum-oknum tertentu bersalah, ya apa salahnya? Nanti kita surat Kapolri langsung. Kepada saudara-saudara sekalian, kita jadwalkan nanti dan kami surati kepada saudara-saudara sekalian yang hadir, kapan kita laksanakan rapat dengan pendapat kepada kawan-kawan. Ketua, kira-kira apa yang kira-kira aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dari Desa Sabungan ini, Ketua? Baik, terima kasih. Hari ini kami kedatangan tamu masyarakat Desa Sabungan dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka terkait tentang pencurian sawit yang ada di Desa Sabungan. Dan kemudian ada persoalan baru di mana pencurian tersebut mengakibatkan adanya korban. Kemudian ada juga pembakaran. Jadi hari ini mereka datang ingin menuntut
membuat surat rekomendasi kepada pihak terkait untuk menghentikan penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Labuan Selatan. Namun kewenangan kami adalah kami tidak dapat mengintervensi masalah hukum, tetapi kita bisa memfasilitasi, ya, termasuk rapat dengan pendapat terhadap orang-orang yang punya kompetensi di dalamnya, stakeholder yang ada, contoh pihak kecamatan, desa, Kapolsek, bahkan Pak Kapolres sendiri, kami sendiri, Dandim, bermusyawarah bermufakat untuk mencari jalan solusi yang terbaik terhadap kejadian yang terjadi di Desa Sabuan ini. Makanya kami berharap kepada mereka sabar, tadi kami sampaikan akan kita tidak lanjuti dengan rapat dengan pendapat, yaitu tepatnya tanggal 18 Desember yang akan datang. Kami akan berkumpul, kita undang masyarakat, kita undang nanti pihak Kapolres, kita undang Pak Dandim, kita undang Pak dari kecamatan, kita undang dari kepala desa dan masyarakat itu sendiri. Rame-rame kita nanti di sini bagaimana caranya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya pikir ini. Jadi menurut informasi, apakah sudah dapat jumlah daripada yang sudah dipanggil oleh pihak kepolisian terkait pembakaran rumah itu, Ketua? Hal ini yang belum kami dapatkan karena kami tadi tidak mendengar berapa orang yang sudah dipanggil Kapolres, kemudian DPO pun sampai sekarang apakah sudah sifatnya DPO, karena ada satu lagi tersangka yang belum sampai saat ini dapat. Oleh karenanya kami berharap nanti ketika rapat dengan pendapat ini terbuka selebar-lebarnya, terbuka seluas-luasnya, biar masyarakat pun tahu, ya kan? Yang lain pun tahu, semua tahu. Kita mencari solusi jalan terbaik. Nggak ada kita mau mengkambing hitamkan, nggak ada kita mau mencari kesalahan siapa dalam persoalan ini, tapi bagaimana persoalan ini selesai seadil-adilnya. Itu aja saya pikir. Jadi Ketua, dari permintaan para masyarakat tadi, yang hendak dihentikan ini penyelidikan yang mana ini? Terkait pembakaran atau pencurian? Terkait menyangkut masalah pembakaran, jadi harus dihentikan. Menyangkut masalah persoalan itu, inilah nanti namanya kita musyawarah mufakat. Kalau memang untuk yang terbaik, apa salahnya? Orang masih penyelidikan kok, ya kan? Tapi kami juga tidak boleh terlalu jauh untuk mencampuri masalah hukum. Tidak boleh terlalu jauh mencampuri masalah hukum. Namun kami berupaya bagaimana cara ini persoalan bisa selesai. Ini persoalan bisa dilakukan seadil-adilnya. Kenapa terjadi pembakaran? Kan karena ada suatu masalah, karena ada sebab. Makanya terjadilah persoalan-persoalan itu. Makanya inilah harapan kami, ada nanti maunya keseimbangan di antara kasus-kasus ini. Baik itu antara pelaku dengan persoalan pembakaran. Saya pikir ini. Ya. Oke, Ketua. Terima kasih, Ketua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.